Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tutla Yatullah. Jadi saya hari ini akan mencoba untuk menjelaskan modul 1 PLC. Modul 1 ini akan terbagi menjadi 3 bagian video. Video pertama itu adalah tentang review PLC. Video kedua tentang bagaimana cara menggunakan simulator PLC. Dan bagian ketiga adalah bagaimana cara menyelesaikan beberapa soal dengan menggunakan simulator tersebut. Oke, langsung saja mari kita mulai ke bagian pertama. Outline presentasi hari ini adalah kita mulai dari review PLC, kemudian penjelasan tentang kontak dari PLC, latching, dan selanjutnya adalah aturan dalam penulisan ladder diagram. Kita kembali review PLC, dimulai dengan definisinya. Saya mengambil definisi dari National Electrical Manufacturer Association. Jadi PLC ini adalah sebuah komputer yang berisikan instruksi-instruksi untuk melakukan fungsi sebagai berikut. Pertama adalah programming logic, sequence, timing, counting, arithmetic operation untuk mengendalikan mesin-mesin elektronik dan juga proses-proses teknis. Jadi PLC ini ada sebagai komputer untuk digunakan memudahkan proses-proses tertentu sehingga berjalan dengan lebih baik dan juga akurat. Oke, lanjutnya kita bisa lihat fungsi-fungsinya. Pertama, programming logic. Jadi PLC ini dapat diprogram dengan logika-logika tertentu. Sequence berarti sebuah runtutan program yang dijalankan dalam PLC. Timing berarti PLC mengandung fitur untuk melakukan perhitungan secara waktu. Selanjutnya adalah counting, juga PLC dapat melakukan perhitungan, jadi berapa kali proses atau sebagainya ya tergantung dengan kebutuhan yang diperlukan oleh PLC. Selanjutnya arithmetic operation. Jadi PLC sendiri juga memungkinkan untuk melakukan proses aritmatika. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan PLC dalam produksi. Jadi di dunia otomatis sekarang ini kita sudah banyak menggunakan PLC. Bisa kita lihat di sini terdapat banyak robotic arm untuk melakukan proses assembly, dan ini adalah assembly line. Nah, dalam proses otomasi tersebut, biasanya PLC hadir untuk mengendalikan proses-proses ini. Dapat dibayangkan bahwa dengan adanya PLC, jumlah produksi sebuah mobil dalam setahun itu dapat meningkat dengan drastis. Oke, selanjutnya kita mulai dengan modular dan kompak PLC. Jadi kita punya PLC dua jenis. Yang pertama adalah modular, yang selanjutnya adalah yang tipenya kompak. Jadi yang modular ini kita seperti namanya, punya modul-modul tertentu. Bisa kita lihat namanya di sini ada bagian power supply, ada communication module, controller, dan juga input output system. Sedangkan bagian atas juga sama, bagian ini adalah power, selanjutnya adalah bagian CPU-nya, dan selanjutnya bisa kita detailkan mirip-mirip bawah-bawahnya. Sedangkan yang selanjutnya adalah ada bagian compact PLC. Jadi kalau compact PLC bisa lihat dari bentuknya, dia satu bentuk kesatuan yang sudah kompak. Jadi semua inputnya sudah ada di dalam PLC tersebut. Nah, kelebihan dari yang modular artinya kita bisa menambah jumlah input output tergantung modul yang dibutuhkan. Jadi untuk menambah input output kita hanya memerlukan penambahan modul-modul tertentu. Sedangkan yang bagian kompak biasanya tidak bisa penambahan karena dia sudah built-in seperti itu. Untuk perawatan juga yang bagian modular lebih mudah, karena kita bisa mencabut modulnya dan mengganti modul tersebut. Jadi perbaikannya bisa kita deteksi dengan pada bagian mana yang diperlukan untuk diperbaiki. Sedangkan yang kompak cenderung lebih sulit karena harus membongkar semua bagiannya. Oke, selanjutnya adalah tentang harga. Biasanya yang modular lebih mahal dibanding yang kompak karena ya tadi modul-modul penambahannya cukup mahal, sedangkan kompak ya sudah seperti itu. Oke, itu bagiannya. Nah, ini adalah contoh PLC yang kita gunakan dalam laboratorium. Jadi kita punya komputer di sini dan juga sebuah PLC. Nah, PLC-nya itu berbentuk seperti yang bagian kanan ini, persis. Ini yang kami gunakan dalam laboratorium, yaitu PLC Mitsubishi Electric Nelseki Training Kit by Setsuyo Aztec. Nah, jadi PLC ini yang bagian kanan dilengkapi dengan interface berupa input-output yang bisa kita gunakan sebagai simulator. Jadi yang ada di laboratorium juga itu merupakan sebuah simulator PLC untuk memprogram sebuah ladder diagram, sehingga sebelum kita implementasikan dalam dunia industri sebenarnya kita bisa melakukan simulasinya. Nah, namun simulasi ini sudah berbentuk hardware, jadi bisa kita interaksi antara input outputnya dengan lebih baik.
Nah, untuk praktikum sekarang kita menggunakan simulator PLC. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Ini mirip-mirip seperti yang program sebelumnya, PLC sebelumnya. Jadi mereka punya bagian power yang bagian kanan, input output digital. Yang ini ada 16 digital input dari X0 sampai X15, yang sini ada 16 digital output dari Y0 sampai Y15. Ada analog input juga, ada analog output, ada counter dan timer, dan di sini adalah memori-memori yang bisa digunakan. Jadi pada dasarnya kedua jenis simulator ini sama, namun yang satu merupakan simulator dalam bentuk hardware, yang satu lagi ini menggunakan software. Oke, sekarang kita mulai bergerak ke PLC kontak. Jadi kita harus mulai dari basic dulu, karena pada dasarnya PLC itu adalah kita menghubungkan bagaimana perilaku sebuah proses atau sebuah program tertentu yang melibatkan hardware dan juga software. Jadi sebelum kita melakukan pemrograman, baiknya kita melihat hardware apa yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan PLC ini. Nah, seperti contohnya kita punya proximity sensor. Jadi proximity sensor ini adalah sensor yang dapat eh, mendeteksi sebuah benda pada jarak tertentu. Tergantung dengan jenis sensornya, ada yang mendeteksi magnet ataupun non-magnetik. Eh, Sedangkan proximity sensor ini cenderung biasanya menghasilkan, contohnya ya, ada sensor output menghasilkan dua, dua nilai output. Yang pertama high, misalnya 12 volt, ketika mendeteksi objek, dan dia akan low ketika dia tidak mendeteksi objek. Namun ada jenis sensor lainnya juga yang terbalik, misalnya dia itu low ketika mendeteksi benda dan high ketika tidak mendeteksi benda. Jadi tergantung dengan logic dari hardware-nya. Nah, ini harus diperhatikan karena yang diterima oleh PLC itu adalah sinyal-sinyal ini. Jadi PLC hanya membaca nilai tegangan ataupun arus, biasanya tegangan. Jadi tegangan yang dibaca oleh PLC high atau low. Jadi PLC tidak tahu apakah makna dari high dan low itu. Oleh karena itu kita tidak boleh salah ketika menafsirkan hardware ini. Oke, selanjutnya adalah hardware logic. Nah, contoh lainnya dimulai dengan push button. Jadi contohnya ini yang tadi mirip dengan proximity karena ini perangkat digital juga. Jadi push button ini ada dua jenis. Misalnya pertama ada normally open dan normally close. Jadi push button itu memiliki sebuah spring sehingga kalau kita tekan dia akan kembali ke state awalnya. Oke. Misalnya normally open push button dia akan menghasilkan sinyal yang low ketika dia tidak diapa-apakan. Jadi ketika dilepaskan dia akan menghasilkan sinyal low. Sedangkan high ketika di press. Jadi ketika ditekan dia akan menghasilkan nilai tegangan yang tinggi. Selanjutnya adalah normally closed push button. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Ketika dia tidak diapa-apakan menghasilkan nilai high, sedangkan ketika dipencet dia akan menghasilkan nilai low. Nah, ini kedua hardware ini memiliki perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, kalau kita akan memprogram sebuah PLC, hardware-nya sendiri sangat mempengaruhi tentang software-nya. Oleh karena itu, pergantian jenis hardware-nya akan mempengaruhi bagaimana cara memprogram PLC-nya. Oke, kita lanjutkan dengan softwarenya. Yang pertama adalah ada kontak normally open dan kontak normally close. Jadi kontak ini akan open kalau deteksi tegangannya tadi adalah low, yang normally open. Oke, kalau yang close dia akan close kalau dia mendeteksi high atau sekitar 12 volt pada umumnya di PLC. Sedangkan normally close itu dia kebalikannya, dia justru akan open ketika mendeteksi nilai high pada sensor dan close ketika low, deteksi tegangan yang dibaca oleh PLC. Oke, jadi ini hal harus diperhatikan sebelum menjawab soal, kalian harus men-state dulu logika dari hardware-nya, apakah dia normally open atau normally close, sebelum kita nanti memutuskan menggunakan kontak apa dalam software. Karena itu akan sangat berbalik jika kita menggunakan device yang berbeda logikanya. Oke, selain itu kontak juga biasa diberi nama seperti contoh berikut ini. Jadi kalau tergantung brandnya, jadi biasanya perbedaan antara satu PLC dengan PLC lainnya adalah pertama bisa dari fungsinya, kecepatan prosesnya juga, dan juga reliabilitas dan sebagainya. Selain itu yang paling menonjol adalah input address-nya. Jadi cara penulisannya pun
tidak seragam, jadi berbeda tergantung brandnya. Misalnya ABB PLC menggunakan input address-nya I0, I1, I2, dan seterusnya, sedangkan outputnya menggunakan simbol Q0, Q1, dan sebagainya. Sedangkan Siemens menggunakan simbol address-nya I00, I01, I02, dan selanjutnya. Outputnya Q00, Q0.1, dan selanjutnya. Nah, sedangkan yang ABPLC ini mungkin yang biasa ditemukan di kelas I.2.0, dan ini menunjukkan address-nya, input, dan outputnya menggunakan O simbolnya. Jadi yang AB ini I dan O untuk mungkin memperjelas pengguna bahwa I itu input dan O itu output. Sedangkan Delta PLC dan Mitsubishi menggunakan simbol X dan Y. X untuk input dan Y untuk output. Jadi yang kita gunakan di laboratorium itu biasanya menggunakan simbol X dan Y. Jadi kalau kita ingin memprogram PLC dengan PLC yang lain, yang harus kita perhatikan pertama adalah bagaimana cara menuliskan kontak tersebut. Itu adalah hal yang basic. Oke, selanjutnya adalah rangkaian yang paling umum untuk mempertahankan sebuah kondisi. Jadi misalnya kita punya sebuah push button dan juga push button untuk start dan push button untuk stop. Jadi kedua push button tersebut misalnya dalam keadaan normally open. Nah, kita ingin menggunakan satunya untuk start dan satunya untuk stop. Namun kita harus ingat bahwa push button tersebut memiliki sifat ketika dia dilepas, artinya ketika kita memencet push button lagi, kondisi logiknya akan kembali menjadi ketika dia tidak diapa-apakan. Jadi logikanya akan berubah. Nah, sedangkan untuk menangani masalah tersebut, kita bisa mengandalkan dengan rangkaian berikut ini. Misalnya X0 itu adalah push button start dan X1 itu adalah push button stop. X0 ini ketika kita tekan, maka dia akan menghasilkan nilai high. Artinya nanti akan ada sambungan dari rang ini menuju ke sini. Di sini on, X1 tidak diapa-apakan, dia akan high juga. Oke, akan menyebabkan lampunya menyala. Ketika lampu sudah menyala dan push buttonnya sudah dilepas kembali, maka seharusnya di bagian sini sudah tidak ada sambungan lagi. Namun karena outputnya sudah menyala, di sini akan menjadi on lagi, di sini akan sambung dan nilai outputnya akan terus-menerus on hingga nilai X1 diputus. Jadi pemutusnya ada di nilai X1-nya ini. Nah, hal ini sering digunakan contohnya untuk start stop ataupun untuk mempertahankan suatu keadaan. Nah, itu sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi rangkaian ini jangan sampai dilupa. Selanjutnya adalah aturan-aturan yang kita gunakan dalam menggunakan ladder diagram PLC. Oke, ada 6 aturan dan ini adalah aturan yang basic seharusnya bisa kita patuhi sehingga kita tidak melakukan berbagai error ketika membuat ladder diagram. Yang pertama adalah kita harus mengetahui nih bahwa input dapat digunakan dalam seri maupun paralel dalam sebuah koneksi. Jadi ilustrasinya sebelah kiri, input dapat digunakan seri, paralel, dan juga campuran. Berarti gabungan antara seri dan paralel. Ini yang basic. Ini sedikit berbeda dengan output. Output hanya dapat digunakan secara paralel. Jadi output tidak dapat digunakan seri. Output seri itu seperti misalnya sebelum Q1 kita ada di sini Q2. Nah, itu akan membingungkan PLC karena output itu haruslah hanya satu dalam satu rang. Nah, kalau dalam ini berarti kita punya input I1. Ya, input I1 ini kalau kita on, maka Q1, Q2, Q3, Q4 akan on bersamaan. Nah, itu disebut dengan output paralel. Tapi kalau outputnya seri itu tidak boleh. Oke, nomor 3 adalah input dapat digunakan berulang kali dalam satu program. Jadi kita sudah menggunakan input I1 dalam satu rang, kita bisa dapat menggunakan input I1 dalam rang lainnya. Oke. Sedangkan output hanya boleh satu kali dalam satu program. Jadi tidak boleh kita meregister outputnya dua kali, kecuali dalam bagian set reset dan juga latch atau unlatch function. Seperti contoh seperti ini. Ini program khusus set reset sehingga kita boleh menggunakan key 1 karena kita akan men-set key 1 dan juga kita akan men-reset key 1. Ini boleh diperbolehkan untuk bagian ini dan juga latching. Artinya maksudnya di contoh ini adalah
outputnya digunakan 2 kali, namun sebenarnya ini bukan benar-benar output, yang satu sebagai output, yang satu adalah status dari outputnya. Jadi ini digunakan sebagai, logika yang mirip dengan input sebenarnya, namun ini adalah statusnya. Jadi kalau output digunakan dalam bentuk kontak seperti ini, itu merupakan, status dari output yang dibaca. Oke, selanjutnya nomor 5, input address cannot be used as output address. Jadi input tidak dapat digunakan sebagai output. Jadi, eee, karena bentuk fisik dari PLC sendiri ketika membaca, sebuah sinyal high atau low, input tersebut tidak dapat digunakan sebagai output karena dia tugasnya untuk membaca. Berbeda dengan output, nah ini bagian mirip yang tadi, output dapat digunakan sebagai input juga. Nah, namun jangan sampai salah sangka outputnya jadikan input, artinya adalah yang satu adalah untuk men-set kondisi output, jadi Q1 bagian yang atas ini adalah untuk men-set bagian Q1. Jadi logika dalam rang ini akan menentukan status dari Q1, sedangkan Q1 yang di sini digunakan untuk membaca sekarang kondisinya sedang on atau off, lagi high atau low. Nah, itu maksud dari aturan nomor 6. Oke, jadi itu saja aturan-aturan singkat. Jadi, persiapan untuk melakukan praktikum PLC. Jangan sampai kalian lupa tentang aturan-aturan tersebut. Eee, Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.